Yohanes 1 ayat 35 sampai 51, saya membaca 35, lalu saudara ayat selanjutnya kita bergantian. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara sekalian, bagian yang kita baca ini cukup panjang. Ya, saya membagi menjadi 2. Ya, kalau saudara melihat ini ayat 35, ya sampai ke 41, ya. Lalu itu bagian pertama. Lalu 42, lalu 43, saudara, 43 sampai ke 51. Ya, jadi bagian pertama itu 35 sampai 42, lalu 43 sampai 51. Lalu saudara akan melihat itu keduanya diawali dengan kalimat apa, saudara? Pada keesokan harinya. Ya, itu lucu. Sebelumnya juga begitu, saudara. Pada keesokan harinya, ayat 29. 3 kali loh ditulis itu ya. Jadi ada peningkatan setiap itu. Jadi intinya, saudara-saudara, dua-duanya bagian ini itu bicara soal kesaksian orang Kristen. Ya, ini 2 bagian ini yang kita baca barusan. Itu bicara tentang kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat permulaan gereja Kristen. Berapa orang tuh orang Kristen di situ? 2 orang. Andreas sama Yohanes doang. Yang dikenali nama Yohanes Pembaptis itu baru 2. Saudara, itu gereja isinya cuma 2 orang yang lemah. Dan panggilan 2 orang itu dijelaskan di dalam bagian ini, saudara. Itu yang mau saya bahas. Gitu. Bagaimana ya panggilan-panggilan itu. Jadi ada beberapa hal penting, saudara, bagi seorang saksi Kristus itu. Kan saksi itu dipanggil untuk apa? Saudara, kita sudah merenungkan minggu-minggu kemarin ya. Kita dipanggil untuk bicara secara verbal. Bukan saja melalui hidup kita. Ya. Tapi kita bicara melalui mulut kita tentang siapa Yesus. Dan apa yang sudah dia kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, itu simple. Nah, bagaimana ini, saudara? Nah, ini diuraikan. Yang lebih mendetail di sini. Jadi ada beberapa hal penting bagi seorang saksi itu di dalam dia membicarakan Kristus kepada orang lain, saudara. Nah, saya mengajak saudara merenungkan ada beberapa poin ya yang saya bagi. Yang pertama itu, saudara, seorang saksi Tuhan
itu bukan bicara tentang dirinya. Ya, namanya juga saksi Kristus, saudara. Yang dibicara itu Kristus, bukan dirinya. Gitu, ya saudara-saudara. Ini butuh kedewasaan di dalam diri kita, saudara. Butuh pertumbuhan. Ya, sehingga kita berhati-hati, berbijaksana, saudara, di dalam membicarakan ini. Ayat 36 itu, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, ia berkata apa, saudara? Lihatlah anak domba Allah. Bukan lihatlah saya. Itu poin penting, saudara, di dalam kalimat itu. Tapi lihatlah selalu fokusnya itu kepada anak domba itu. Kita sudah menguraikan ya, anak domba itu artinya Yesus itu sebagai yang mati menebus dosa kita. Seperti domba-domba itu disembelih zaman perjanjian lama. Jadi anak domba menuju kepada dia yang mati. Jadi di sini kita belajar tuh apa, saudara? Kesaksian kita itu harus bicara tentang Yesus Kristus. Artinya bukan saja verbal, saudara. Tetapi kita itu dipanggil untuk membawa orang itu kepada Kristus. Itu selalu ingat, saudara. Apapun pekerjaan saudara. Ya pekerjaan saya di sini, saudara. Setiap hari saya membicarakan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara itu membawa orang itu kepada Yesus. Ingat ini tujuannya, saudara. Bukan kepada diri kita. Itu sebabnya, saudara, kita akan gagal menjadi saksi Kristus kalau terus bicara tentang diri. Nah itu. Karena di seluruh bagian kitab suci diajarkan bahwa kesaksian itu hanya menyaksikan Kristus, bukan diri kita. Bukan artinya tidak boleh bicara pengalaman sendiri, saudara. Tapi tahu, saudara, porsinya. Ya, kalau saudara baca surat Paulus 13 surat itu, dia banyak menulis surat. Dia juga kadang-kadang sisipkan pengalaman dia. Ya kan? Kapal karam, dia disesah, dipukuli, dia naik ke tingkat ketiga dari sorga. Itu dia saksikan, saudara. Tapi porsinya. Kristus itu segini, dia itu segini. Sesekali saja dia bicara supaya orang itu tahu apa yang Kristus itu kerjakan dalam hidup dia. Gitu. Intinya selalu kepada Yesus, saudara-saudara. Bukan dirinya. Ini contoh lain di dalam bagian ini yang kita baca juga Andreas. Saudara, kalau melihat Andreas. Dia itu adalah salah satu saksi Kristus yang juga paling awal, saudara. Ya, dia memberitahu siapa, saudara, di situ katanya. Dia beritahu siapa tadi, Andreas? Saudaranya, Simon. Petrus itu ayat 41. Tuh, ketika ia bertemu dengan Simon, saudaranya, apa yang dia katakan, saudara? Kami telah menemukan Kristus. Jadi sekali lagi nunjuknya itu kepada Kristus. Andreas itu sebagai orang Kristen awal jelas, saudara, memberitahu saudaranya, kami telah menemukan Kristus. Sekali lagi Andreas menyaksikan Kristus, bukan dirinya. Lalu sekali lagi dalam bagian ini, saudara, ada diberikan contoh, 3 contoh, saudara, dari Yohanes Pembaptis, daripada Andreas dan Filipus satu lagi. Dia juga termasuk gereja yang awal, saudara, ayat 45. Waktu bertemu dengan, nah ini beda, saudara. Ya ini bukan anggota keluarga, ini dengan temannya dia. Namanya siapa, saudara? Nathanael. 3-tiganya, saudara, ini yang disaksikan kitab suci, ini semuanya bersaksi tentang dia. Tulisannya apa, saudara? Kami telah menemukan dia. Itu loh, jari kita tuh nunjuk kepada dia. Mari dan lihatlah dia. Itu. Bahaya, saudara. Kalau mari lihatlah saya. Yang sudah banyak melayani, wah, itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai terjadi. Tuhan sangat tidak suka, saudara, orang yang mencuri kemuliaan dia. Tidak ada jasa apapun, saudara. Semua itu karunia dia, anugerah dia. Ya, kita saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain untuk Tuhan kita. Makin dia dipermuliakan, saudara. Mari dan lihatlah, so simple. Kesaksian itu, saudara. Mari dan lihatlah. Jelas Filipus bawa Nathanael kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Jadi Injil itu, saudara, kalau kita kan menginjili, apa sih menginjili? Itu bicara Kristus. Jadi mengajak orang itu ketemu dengan Yesus. Di mana? Di gereja. Sekarang kan nggak bisa. Yesus secara fisik sudah naik lagi ke surga. Nggak bisa ketemu dia, tapi dia bisa ditemui melalui firman-Nya. Yang dikhotbahkan oleh hamba-hambanya di atas mimbar gereja. Tentunya yang setia kepada kebenaran, saudara-saudara. Ya itu. Dia ajak. Ayo, lihat. Gitu. Jadi Kristus yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Andreas, oleh Filipus. 3 contoh kita sudah dikasih tahu Tuhan. Karena kecenderungan hati kita tuh pengennya nyeritain diri. Saudara, itu. Tuhan tuh tahu itu. Makanya Tuhan kasih tahu, bukan. Contohlah Yohanes Pembaptis.
Mari dan lihatlah anak domba Allah. Contohlah Andreas, mari dan lihatlah dia, Mesias itu. Filipus sama, dan semua orang yang lain setelah mereka. Mereka semua bicara Kristus, anak domba Allah yang telah disalibkan menebus dosa-dosa. Ini terbukti, saudara, di setiap zaman sebagai kuasa yang menyelamatkan. Jadi saudara tuh jangan ngeluh kalau nginjili orang kok tidak mau percaya. Mungkin saudara terlalu banyak bicara diri. Gitu. Bukan Yesus yang dibicarakan. Kalau benar-benar Tuhan mimpin kita ya, ketemu satu orang lalu bicarakan Injil kepada dia, ya Tuhan yang akan buka hatinya. Tapi kesaksian kita tuh harus benar. Ngomongin Yesus bukan ngomongin kita. Saudara-saudara gitu. Jadi itulah buktinya di setiap zaman. Semua kesaksian penginjilan yang berhasil itu adalah orang yang melupakan dirinya, tapi nyuruh orang tuh lihat Yesus gitu. Bukan saya yang harus diingat, dia yang harus diingat itu. Jadi setiap orang Kristen yang melakukan penginjilan itu, saudara, harus menjadi orang-orang seperti, ya itu 3 contoh tadi. Ya, Yohanes Pembaptis, Andreas, Filipus. Mereka tidak berseru, lihat aku, lihat gerejaku. Saudara, tidak sama sekali. Lihatlah anak domba Allah. Saudara-saudara, jika kita ingin membawa jiwa kepada Kristus, mereka harus diarahkan kepada Kristus. Kita bukan pengantaranya, saudara, bukan. Pengantara yang esa cuma satu, Yesus Kristus kepada Allah. Ya, kita jangan sok jadi pengantara, bukan. Kita tidak pernah dipanggil jadi pengantara. Saudara-saudara, kita ingin jiwa orang lain, langsung bawa mereka kepada Yesus. Memang ada kerugiannya. Saudara tahu nggak apa kerugiannya? Itu Yohanes Pembaptis, itu saudara. Ketika dia berkata-kata kan, kepada muridnya, itu ada 2 orang muridnya, saudara. Andreas, nah satu lagi kebiasaan Yohanes itu dia tidak pernah tulis nama. Jadi itu satu lagi temannya itu kemungkinan besar Yohanes, saudara. Rasul Yohanes yang tulis kitab ini. Dia nggak mau, coba bayangkan saudara, orang yang betul-betul menghilangkan dirinya sampai begitu. Orang yang dikasihinya katanya menyandarkan ke dada Yesus. Di sini juga sama. Orang itu katanya sama-sama dengan Andreas. Nah itu. Jadi waktu Andreas dan Yohanes itu ikut Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Kan Yohanes itu kasih tahu mereka kedua itu. Jadi istilahnya saudara seperti mengundang mereka itu untuk tinggalin dia, ya, dan ikut Yesus. Ya dia rugi dong, pengikutnya hilang. Saudara. Tapi Yohanes Pembaptis itu tidak pikir itu. Itu orang yang sudah menjadi saksi Kristus itu tidak hitung untung rugi sendiri. Saudara semuanya begitu. Totalitas dia punya hidup itu ya itu untuk Tuhan gitu sudah. Asal bisa orang tuh ikut Tuhan tuh dia senang gitu loh. Ya nggak apa-apa dia harus korban, dia harus kehilangan sesuatu. Saudara, itulah saudara penyangkalan diri dan salib yang harus kita pikul toh. Saudara bawa orang kepada Yesus kok malah hilang sesuatu gitu. Tapi maukah kita seperti itu saudara? Pasti harus ada harga yang harus dibayar. Ada waktu harus dikorbankan, ada tenaga harus dikorbankan, saudara. Ya mungkin uang juga harus dikorbankan, ya itulah. Saudara-saudara, untuk membawa manusia kepada Kristus. Yohanes tidak menghitung untung rugi sama sekali. Malah dia berbangga bisa berbagian di dalam perluasan kerajaan Allah. Itu kita dipanggil seperti dia. Saudara tidak gampang ya, jadi nomor 2. Kalau kita sudah menikmati nomor 1. Itu tidak gampang, saudara-saudara. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu nggak apa-apa. Ya, saya turun nggak apa-apa. Saya hilang pengikut tidak apa-apa. Asal Yesus yang makin banyak pengikutnya. Memang dialah. Aku bukan Mesias itu. Dia yang Mesias itu. Attitude seperti itu, saudara. Kalau kita punya, pasti kita dipakai Tuhan. Itu. Biar Kristus yang makin tinggi. Saya makin kecil. Itu dia. Orangnya begitu, Yohanes Pembaptis. Salib seorang saksi Tuhan, saudara. Kita rela mengorbankan sesuatu demi Kristus. Mungkin saudara bukan kehilangan pengikut seperti Yohanes Pembaptis, tapi kehilangan keuntungan yang lain, saudara-saudara. Tapi sebagai saksi, kita harus bersaksi bicara tentang Kristus, bukan diri kita. Lihat anak domba itu. Itu artinya saudara, saksi tentang Kristus, bukan tentang diri kita yang hebat. Bukan tentang gereja kita. Bukan tentang kebaikan kita yang menumpuk jasa. Tapi Kristus yang mengalirkan darahnya di atas kayu salib. Dia yang harus kita saksikan. Saudara-saudara, bicara kencang sekali di dalam hati saya. Christ Jesus. You have to witness about Him. Kristus
Saudara, jangan tergeser fokusmu kepada yang lain. Saksikan dia di dalam hidup pekerjaanmu, keluargamu, dimanapun kamu ada. Ingat fokusnya. Salib Kristus harus ditinggikan. Saudara-saudara, itu kesaksian kita yang menyenangkan hati dia. Direken oleh Tuhan. Saudara, di tahun baru ini. Dicatat oleh malaikat. Yang bukan jasaku Tuhan. Itu adalah bagimu kemuliaan. Saudara, kesaksian kita fokus membesarkan Kristus. Dengan cara inilah orang digerakkan untuk berpaling kepada Allah. Ya, itu. Dengan cara yang simpel. Tunjukkan kepada mereka, mari dan lihatlah. Ya, gitu. Berarti kesaksian ada ajakan, mari lihatlah. Ya, gitu. Itu prinsip penting. Baik kita pergi ke tempat-tempat umum, penjara kah, rumah sakit kah, kita tidak pernah dipanggil cerita diri sendiri. Kita harus menceritakan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Ini poin yang pertama, saudara. Seorang saksi bukan bicara dirinya sendiri. Yang kedua, seorang saksi itu, saudara, harus tinggal di dalam Kristus. Artinya apa nih? Jadi saksi itu, saudara, harus dekat dengan Yesus. Iya dong. Kalau dia mau nyaksiin Yesus, ya dia sendiri harus hidupnya dekat dengan Yesus. Ya, ini saudara tidak masuk ke psikologi atau macam ya. Saya kembali kepada firman Tuhan. Ini banyak uraiannya saudara sebetulnya. Bagaimana pertumbuhan seseorang itu untuk melayani Tuhan. Itu berbeda-beda tingkatannya. Saudara-saudara. Tetapi di ayat 39. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal. Itu rahasianya saudara. Mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Itu. Sebelum mereka dipakai menjadi saksi, mereka tinggal dulu sama Yesus. Itu loh. Jadi seperti anggur itu saudara, menempel kepada pokoknya itu. Di luar dia kita tidak bisa apa-apa itu. Jadi ini mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat 39 saudara. Jadi Yesus mengajak mereka itu melihat di mana dia tinggal. Itu luar biasanya Tuhan kita saudara. Dia tidak membuang kita. Dia justru tunggu kita. Mau nggak datang kepada saya? Mau nggak saya pakai untuk jadi saksi? Gitu. Jadi Yesus mengajak mereka lihat. Dan mereka tinggal bersamanya. Artinya saudara apa? Inisiatif selalu datang dari Allah. Kita tidak kebagian saudara. Boleh sombong itu nggak ada sama sekali. Itu semua inisiatif itu dari Tuhan. Kita bisa berbuat kebaikan apapun. Saudara-saudara, selalu Tuhan yang mengambil langkah pertama. Manusia tidak ada bangga-bangganya di dalam hal ini. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah, tidak ada yang bisa kenal dia. Tidak bisa, saudara. Agustinus berkata begini, bagus saudara, ini seorang bapak gereja ya. Kita tuh tidak pernah mulai mencari Tuhan. Kecuali dia yang terlebih dulu menemukan kita. Jadi dia dulu yang sudah ketemu kita, saudara. Baru kita tuh cari Tuhan. Nah orang yang gak tahu diri itu, wah saya hebat bisa menemukan Tuhan gitu. Padahal dia tidak tahu. Tuhan yang sudah melihat dia dulu. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, itu dia tidak menyembunyikan dirinya saudara. Ya, tetapi ia menunggu kita. Dia mau menemui kita. Di ayat 38. Jadi waktu Andreas dan Yohanes itu pergi mengikut Yesus. Apa tuh yang Yesus lakuin saudara? Sebagai bukti bahwa dia tuh menunggu mereka. Dia sudah tahu itu. Dia yang sudah milih mereka untuk mengikuti Yesus. Dia sudah tahu. Dia jalan begini. Mereka ikut di belakang. Ya kita tidak tahu. Mungkin mereka masih malu-malu atau apa ya. Ikutnya agak jauh gitu saudara. Tapi yang Yesus lakukan itu dia menoleh ke belakang. Waduh luar biasa. Dia tidak lari menyembunyikan dirinya. Tidak saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan. Dia pasti menyatakan dirinya. Gak mungkin saudara itu gak ngerti. Pasti ada jalannya. Yesus itu menoleh ke belakang. Dan bertanya, saudara, apa yang kamu cari? Nah, saudara, itu. Ini memberitahu kita bahwa Yesus itu tidak menjauh. Tapi dia tuh menanti. Ya, dia peduli. Itu lagu yang kita nyanyi tadi. Dia peduli, dia peduli, dia peduli. Memang dia peduli, saudara. Makanya dia noleh ke belakang. Dia tidak jalan terus tinggalin kita. Tidak, saudara.
Dia peduli kepada orang yang sudah Bapa pilih ikut dia. Dia menoleh ke belakang. Kemudian dia tanya satu hal. Pertanyaan yang sangat penting. Apa yang kamu cari? Ini kepada jiwa kita yang terdalam. Apakah kamu sadar kebutuhanmu akan juru selamat? Untuk penebusan dosamu. Saudara, yang kita cari itu apa mengikut Yesus itu? Itu Tuhan tanya. Apa tujuan kita ikut dia? Apa kita ingin lancar, saudara? Sukses, kaya? Itu salah, saudara. Makanya ketemu bukan Yesus, itu yang lain, saudara. Apa yang kamu cari? Apakah kita mencari kemuliaan atau kedudukan di dalam gereja? Salah, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran, ingin mengenal dia, ingin merasakan pengampunan dari Tuhan terhadap dosa kita yang tidak layak. Apa yang kamu cari? Sadarlah, hai kamu orang berdosa. Itu tujuan Tuhan. Saudara, kalau kita bersaksi kepada orang, itu sama, ikut teladan Tuhan. Harus sadarkan mereka orang berdosa dengan kuasa Tuhan. Andreas dan Yohanes itu menjawab dengan pertanyaan, di mana engkau tinggal, Rabi? Ini jawaban yang benar, saudara. Ini luar biasa. Tuhan senang. Mereka sungguh-sungguh ingin tahu di mana engkau tinggal, Tuhan. Mereka bukan ingin kekayaan, bukan ingin kesuksesan, tapi ingin lebih kenal Tuhan, di mana kamu tinggal. Gitu. Sama kayak kita tuh mau menginjili orang, kan kita harus tahu Yesus tuh dari mana, saudara, datangnya. Cuma kita yang tahu, orang Kristen. Dia sudah ada dari kekekalan itu. Saya sudah uraikan di dalam Yohanes 1. Firman itu yang menjadi daging. Pre-incarnation. Saudara, sebelum dia berinkarnasi, dia berada. Itu Yesus. Dan kita tahu dari mana dia. Saudara, iya toh. Itu yang harus kita pelajarin. Saudara-saudara, kita jelas tahu dan Yesus tidak membuang kita. Kalau kita pengen kenal dia yang sesungguh-sungguhnya, saudara. Di mana engkau tinggal? Kami mau ikut denganmu, Tuhan. Kami ingin tahu dari mana engkau. Tuhan Yesus terima kita, saudara. Kalau kita sungguh datang mengenal dia. Dan apa yang terjadi, saudara, bagi mereka yang ikut Yesus itu? Mereka melihat di mana dia tinggal. Itu luar biasa. Dan terbukti mereka tinggal bersamanya hari itu. Itu satu hari, saudara, dalam hidup mereka yang paling penting dan paling diberkati. Tinggal bersama Yesus. Saudara, dua hal ini. Kita yang percaya Yesus, saudara, kita tahu di mana Yesus tinggal. Bahwa dia itu Allah, bukan hanya manusia. Dan dia dari surga, saudara. Dia tinggal di surga, rela datang ke dalam dunia. Itu poin penting dalam penginjilan, saudara. Ini semua. Jadi kita tahu bahwa kita juga tinggal dalam dia. Jadi yang ke satu, kita tahu di mana dia tinggal. Ya saudara, itu doktrin-doktrin berisi duik natur Kristus, Allah manusia, segala macam pre-incarnation. Ya, tapi juga kita tinggal dalam dia. Itu praktisnya. Kita tinggal dalam dia. Diperbarui dari hari ke hari menjadi makin serupa dengan dia. Diproses, dibentuk oleh Tuhan. Kita tinggal di dalam dia. Saudara, kita tidak bisa berbuat apapun kalau kita tinggal di luar dia. Harus di dalam dia. Jadi kita tahu kemana kita akan pergi, saudara. Jikalau kita tahu Yesus datang dari mana, dan dia sudah kembali ke situ, ya otomatis kita juga tahu kemana kita akan pergi, saudara. Setelah di dalam dunia ini. Kita akan tahu dengan jelas kemana kita akan pergi setelah mati. Dasar inilah, saudara, menjadi poin penting di dalam kita bersaksi kepada orang lain. Coba bayangkan, saudara, di dalam orang Kristen, di dalam iman kita, itu ada kepastian. Bukan mudah-mudahan, saudara, ke surga itu. Itu sudah dijamin oleh darah Yesus. Meterai oleh Roh Kudus. Kamu akan mati dan ke surga. Hidup bersamaku itu. Kalau kita tidak yakin begitu, bagaimana bisa nginjili orang? Saudara-saudara, di mana engkau tinggal, Tuhan? Aku tahu sekarang. Dan aku akan tinggal bersamamu. Kita tahu Yesus selalu beserta dengan kita. Kita tahu mati kemana. Dan di dunia ini kita tahu Yesus selalu menopang menyertai kita. Aduh, luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan ini. Kita yang tinggal di dalam dia. Hati kita yang diterangi Kristus. Lalu kita menjadi terang dunia. Reflektor daripada terang Kristus. Jadi saudara, kita sebagai terang Tuhan itu harus sadar dua hal.
Yang pertama, kita harus diterangi dulu oleh Yesus. Sebagai terang dunia yang sejati, yang asli itu. Baru kita harus, dan kedua, kita harus diberi makan oleh Dia. Di mana saudara diberi makan oleh Dia? Ya melalui firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi sungguh-sungguh menjadi saksi yang efektif, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Yesus. Itu tinggal di dalam Yesus itu. Menjaga relasi dengan Dia. Saudara, kita ingat waktu Yesus tanya, apa yang kamu cari, Andreas dan Yohanes? Apa yang kamu cari? Ikut saya. Mari datang ke tempatku. Setelah Tuhan tahu jawaban mereka, aku ingin Tuhan. Aku ingin tahu di mana engkau tinggal. Aku ingin ikut engkau. Mari datang ke tempatku dan tinggal bersamamu. Dicatat satu kalimat pendek di situ apa saudara? Waktu itu pukul berapa? 4 sore. Apa artinya saudara pukul 4 sore? Itu artinya dari mereka pergi ke rumah Yesus dari jam 4 sore saudara sampai jauh malam. Mereka terus bersekutu dengan Yesus. Itu artinya. Kan mereka akan tinggal menginap, bermalam. Jadi dari jam 4 terus bicara di situ. Apa yang dibicarakan tidak mungkin hal yang remeh-temeh saudara. Nggak mungkin itu. Itu hal-hal rohani yang mendalam, yang paling penting tentang siapa Dia, dari mana Dia datang. Aku adalah Allah dan manusia, datang ke bumi menyelamatkan orang berdosa. Maka setelah itulah mereka siap menjadi saksi. Setelah mereka dilayani oleh Kristus. Mereka siap melayani. Saudara, jadi yang mau kita tekankan itu apa? Seorang saksi yang sejati menjaga relasinya dengan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif kalau kita sendiri jauh dari Tuhan. Apalagi kita simpan dosa di hadapan Dia, saudara. Jangan. Di tahun baru ini, saudara akui. Ya, saudara akui, tinggalkan dosa itu. Perbaharui relasi saudara dengan Tuhan. Jadi saudara dekat dengan Dia, saudara dipakai menjadi saksinya. Pertanyaan di tahun baru ini, saudara. Apakah relasi saudara baik dengan Yesus? Itu pertanyaan yang paling penting saya kira saudara di dalam hidup manusia itu. Bagaimana relasi saudara dengan Tuhan Yesus? Itu. Bukan pengetahuan saudara. Your relation with God, how is it? Saudara, itu pertanyaan di tahun 2023 ini. Ya, kalau tidak baik, Tuhan, saya tidak baik. Saya mau datang. Dia akan menoleh ke belakang. Dia akan tanya, sekarang apa yang kamu mau cari? Tuhan, aku cari pengampunan-Mu. Aku orang yang berdosa dan tidak layak. Ampuni aku. Tuhan akan menerimamu. Berapapun besar dosamu. Tuhan tidak tinggalkan. Dia akan menoleh ke belakang. Dan bertanya, apa yang kamu cari anakku? Apa yang kamu cari? Saudara-saudara, perbaikilah hubungan saudara dengan Dia. Sebelum Tuhan pakai engkau menjadi saksinya. Kita belajar bahwa orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus dan tinggal bersama Dia. Itu tidak cukup cuma dengerin khotbah di mimbar. Nggak cukup, saudara. Ada dengar itu, membaca tentang Dia di buku-buku. Tapi kita harus benar ikut Dia. Dekat dengan Tuhan itu. Ada relasinya, persekutuan pribadi dengan Dia itu. Kalau begini, saudara, maka kita tidak akan menahan kabar baik untuk kita berikan kepada orang lain. Ya, kalau tidak hanya mengetahui Kristus dan mendengar melalui telinga. Kalau hanya kita tahu Yesus dari dengar, saudara-saudara, daripada tahu di pikiran saja, saudara, itu tidak akan pernah berbuat apapun untuk Injil Tuhan. Kurang. Relasimu bagaimana denganku? Dorongan itu nggak ada, saudara. Gitu. Tinggal dekat dengan Yesus dan jadilah saksinya. Dekat dengan Yesus. Bicara tentang Kristus kepada orang lain dan mengajak mereka ke gereja itu, saudara. Itu bisa dilakukan hanya oleh orang yang dekat kepada Yesus. Saudara ingat ini. Yang bisa bicara siapa Yesus yang sudah merubah hidup dia. Dan memuaskan jiwanya. Dan saudara seorang saksi yang dekat ini, apa sih saudara keunggulannya? Kenapa Tuhan itu ingin kita dekat dengan Dia? Karena Tuhan ingin kita itu mengandalkan kuasa Dia. Saudara, bukan kuasa kita. Ya, ini ada erat dengan poin 1 tadi soalnya. Yang kita saksikan itu kan Tuhan, saudara. Dia yang berkuasa merubah hati orang.
Jadi kita tidak bergantung kepada kekuatan atau kehebatan sendiri, saudara. Di sini di mana ayat 48 itu. Waktu Nathanael dibawa Filipus kepada Yesus, saudara, dia bertanya kepada Yesus, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Nah itu. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus panggil kamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Aduh, saudara. Itu semua dari Tuhan. Kuasa itu Tuhan. Kalau kita bisa bawa orang kepada Tuhan, itu pekerjaan Tuhan, saudara. Yesus sudah melebihi lihat dia dulu. Sebelum saudara ngajakin orang itu. Siapa yang akan Filipus ajak saudara bertemu dengan? Jadi kita tidak boleh membanggakan diri dengan pencapaian kita. Itu pekerjaan Tuhan melalui kita. Saudara ingat poin-poin tadi ya. Tuhan akan pakai kita, saudara. Ingat. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bukan diri saya. Yang satu. Yang kedua, aku ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Pakailah aku. Yesus yang kuasanya besar. Dia sudah melihat Nathanael lebih dulu. Dan Yesus yang memberi Filipus kuasa itu. Dia yang memberikan kuasa itu. Lalu Filipus, ayo lihat. Mari datang kepada dia. Saudara, Nathanael itu menjadi perwakilan. Orang-orang yang Tuhan percayakan ditempatkan di pinggir kita. Nathanael, saudara itu ada di mana? Saudara, itu. Itu sebab kita jangan membanggakan diri. Yang penting, kerjakan bagian kita. Tuhan sudah taruh di situ buat saudara. Filipus itu cuma nginjili Nathanael loh, saudara. Itu. Yang dekat sama dia itu, yang ditempatkan Tuhan itu. Mari, lihat Yesus. Itu. Simple. Direct. Siapa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Tuhan sudah melihat mereka terlebih dahulu. Serahkan diri kepada Tuhan. Ajak mereka. Kenal Yesus, saudara. Tuhan mau kita menjadi saksi dia. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita mau menyaksikan Tuhan, saudara, maka dengan kuasanya sendiri, dia akan meruntuhkan benteng hati manusia yang paling keras, bagaimanapun, saudara. Saudara, mungkin bagi dunia, ya kesaksian seperti kita itu, saudara, kelihatannya lemah dan bodoh. Ya. Orang ngomongin Yesus, saudara. Tetapi saudara harus ingat ya. Saudara ingat tembok Yeriko itu runtuh karena apa tuh? Ya, bukan karena meriam, saudara. Cuma sangkakala ditiup. Kamu ikut perintahku keliling itu. Roboh, saudara. Tebalnya 5 meter itu tembok. Dari mana kuasa itu, saudara? Dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi saksi Tuhan, saudara, tidak menyentuh, tapi Tuhan yang menyentuh hati mereka. Datang kepada Tuhan. Saudara, cerita sederhana tentang Kristus yang berkuasa. Itu satu pola, ya, satu cerita yang dikabarkan dari generasi ke generasi. Di mana jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Kristus. Melalui kesaksian kita yang sederhana, kuasa Tuhan yang bekerja, orang lain boleh dipertobatkan dan diselamatkan. Saudara, orang lain itu tidak mau berdebat dengan saudara. Ya, tidak mau. Mereka hanya mau tahu apa yang Kristus kerjakan. Siapa Kristus? Dan dia sudah ngerjain apa di dalam hidupmu. Itu aja. Saudara, saya kasih satu contoh ya. Ada seorang agnostik. Dia pintar sekali, saudara. Soal agnostik ini. Agnostik itu tidak mau peduli Tuhan ada atau tidak. Ya. Jadi saudara-saudara agnostik ini dia pintar sekali. Dia datang kepada seorang Kristen yang sederhana, saudara. Lalu kemudian dia tanya sama si orang Kristen ini. Dia tanya begini. Kenapa kamu mau jadi Kristen? Wah, orang ini, saudara, Thomas Huxley itu, agnostik itu. Orang terkenal sekali dalam sejarah abad 19. Jadi dia tanya, saudara, kepada jemaat di gereja. Dia satu kali diajak itu ya. Dia tidak mau masuk gereja, saudara. Di luar gereja dia tanya. Kenapa sih kamu mau jadi Kristen? Apa yang Kristus kerjain buat kamu? Waduh, orang Kristen ini tahu, saudara, orang ini siapa. Saya itu minder gitu ya. Saya kurang pandai gitu. Kalau saya berdebat dengan kamu pasti saya akan kalah gitu. Kamu ngucapin berapa kalimat juga saya kalah. Tapi orang agnostik ini, saudara, saya bukan mau debat sama kamu. Saya betul-betul ingin tahu siapa Yesus. Apa artinya dia itu bagi kamu. Gitu. Saya sungguh-sungguh ingin tahu. Lalu dengan segala kesederhanaan, saudara, dia cerita imannya itu. Simple, saudara. Cerita tentang Yesus yang mati mengganti dia. Dan tidak disangka, saudara, orang agnostik itu mencucurkan air mata. Itu sejarah, saudara.
Kuasa Tuhan itu bekerja bukan dengan perdebatan, tapi dengan kesaksian sederhana yang mengarah kepada Yesus. Mari dan lihatlah dia. Itu yang menyentuh hati dia, saudara. Kesaksian yang mengikuti pola dari kitab suci. Mari dan lihatlah. Ini kesaksian yang keluar dari seorang saksi yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia mengandalkan kuasa dia. Yang ketiga, saudara. Seorang saksi itu harus tekun. Ya, jadi bukan bicara diri, harus dekat sama Tuhan Yesus. Yang ketiga apa? Harus tekun. Di dalam beberapa ayat ini kalau saudara perhatikan 29 sampai 51, saudara. 29 tadi ya, kita mundur sedikit saudara. 29 itu ya. Itu saudara coba lihat itu pada keesokan harinya. Diulang berapa kali itu? 3 kali kan? Saudara coba. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Ya kan? Lalu 35 pada keesokan harinya lagi. Kenapa sih begini? Lalu ayat 43 pada keesokan harinya lagi. Itu semua saudara diulang begitu. Ayat 29, 35, 43. Itu artinya setiap kali dituliskan kalimat itu ada peningkatan hasil dari kesaksian. Wah, luar biasa, saudara. Jadi yang pertama di ayat 29 itu, saudara, itu tidak sukses kesaksian Yohanes Pembaptis. Karena mereka itu tidak ikut, saudara. Pertama kali Yesus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis kan berkata kan di ayat 29, lihat anak domba Allah. Tapi kelihatannya kesaksian ini tidak ada hasilnya, saudara. Tidak ada orang yang ikut Yesus. Nggak ada di situ. Di mana diikutnya? Kitab suci tidak catat siapapun yang mendengar, bertanya, ataupun percaya kepada Yesus, saudara. Di kesaksian pertama. Lihat toh. Tetapi di ayat 35, pada keesokan harinya yang kedua ini, saudara. Terjadi ketika dia mengulangi kata-kata yang sama itu, saudara. Anak domba Allah itu, lihatlah itu. Dan kita membaca apa, saudara? 2 orang ikut. Artinya ada peningkatan. Ngomonginnya sama. Saudara, tapi ketekunan itu yang Tuhan lihat itu. Saudara-saudara, kesaksian Yohanes Pembaptis yang pertama itu tidak berhasil membawa satu orang pun kepada Yesus. Tapi dia tidak nyerah, saudara. Dia terus bertekun. Dia setia dan dia mengerjakan terus sehingga kesaksian yang kedua itu membuat Andreas dan Yohanes ikut Yesus. Ketekunan di dalam kesaksian kita. Jadi Roh Kudus itu yang bekerja pada kesaksian yang kedua, bukan yang pertama, saudara. Jadi jangan kita itu nyerah. Aduh, begini-begini aja. Bukan, saudara. Kita tuh mengandalkan kuasa Tuhan. Ingat poin kedua tadi. Tapi ketekunan Yohanes Pembaptis itu bersaksi itu dilihat Tuhan, saudara. Dan Tuhan pakai kesaksiannya. Saudara mengetahui batu karang itu yang begitu keras, saudara. Bisa dikikis oleh tetesan air yang terus menerus netes di situ. Sabar, saudara. Menerima segala sesuatu. Cinta kasih itu sabar. Menanggung segala sesuatu. Lama-lama luluh juga hati orang itu. Saudara jangan cepat-cepat marah. Ya saudara-saudara. Jangan. Sabar. Tunggu. Ya tetesan air. Anugerah cinta Tuhan itu merubah orang. Hati orang sekeras apapun bisa dirubah oleh cinta Tuhan. Amin, saudara. Sabar. Tapi kita harus menunjukkan kesaksian itu yang benar. Gitu. Kalau kita juga dirinya penuh dendam, saudara penuh dengan amarah, ya nggak bisa. Karena saudara kita juga bersaksi itu dengan baik. Yang mengulangi kesaksian kita, mengulangi kesaksian itu yang sama nunjuknya kepada Yesus. Disinilah saudara, tetesan itu. Anugerah cinta Tuhan itu terus. Kita ingat janji firman Tuhan. Apa saudara? Firman Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Apa yang saudara taburkan? Kalau amarah yang saudara taburkan, dia itu nggak akan kemana-mana. Tapi kalau cinta kasih Tuhan yang saudara taburin, hati sekeras apapun bisa rubah. Karena firman Tuhan itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Saudara-saudara, Yesaya 55 ayat 11 itu. Itu sebab firman mengajarkan kepada kita hari ini ketekunan di dalam hidup kita, saudara. Tekun. Sabar. Karena Tuhan memproses, mengerjakan sesuatu. Hasilnya itu bukan kita yang menentukan. Itu Tuhan yang menentukannya.
Tetapi kita yang bersaksi itu sabar. Ya saudara-saudara. Sama juga. Ya di dalam berkhotbah, di dalam mengajarkan kebenaran. Ya akan menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Semua kesaksian kita kepada Kristus. Itu menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Di dalam Yesaya itu saudara ditambahin begini. Jadi firman Tuhan itu kan kalau sudah keluar saudara tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Diteruskan begini. Firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Bukan yang saya kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, tugas kita sampaikan. Gitu saudara. Sampaikan firman itu. Dan akan berhasil di dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat saudara. Ku itu milik Tuhan, bukan milik kita. Tidak ada mencuri kemuliaan Tuhan sama sekali. Tidak ada saudara. Ya semua itu kita tekun melakukan segala kesaksian hidup kita, pelayanan kita, kebaikan hati kita kepada orang. Ya anugerah yang kita bisa berikan itu untuk Tuhan semuanya. Dan kita tekun melakukannya saudara. Supaya itu anugerah Tuhan boleh sampai kepada orang lain. Yang keempat saudara. Yang penting ini ditulis di sini apa? Kepada siapa kita bicara itu? Ya saudara, kebanyakan dari kita bukan kepada tiap orang saudara, bukan. Ya kepada siapa kita harus bicarain Kristus itu? Kan ini poin keempat saudara. Bagaimana ini mengajarkan kita itu untuk bicara tentang Kristus kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tadi saya sudah singgungkan sedikit-sedikit saudara. Ya. Siapa mereka? Umumnya kan bisa dibagi dua saudara. Kelompok manusia itu ya dalam dunia. Keluarga sendiri saudara. Atau teman. Kan gitu. Dan firman Tuhan di sini saudara jelas memberitakan Kristus itu kepada anggota keluarga. Dan bukan anggota keluarga kita bahas saudara dua-duanya. Andreas itu bicara tentang Kristus itu kepada siapa saudara? Itu jelas kepada anggotanya keluarga sendiri. Saudara, gitu. Kepada siapa? Ya Simon. Kami telah menemukan Kristus. Itu penginjilan keluarga. Saudara tuh. Dan action selanjutnya itu di ayat 42. Dan dia membawanya kepada Yesus. Saudara. Anggota keluarga sendiri. Itu saudara. Kakaknya, adenya, saudara. Orang tuanya. Ya itu. Jadi saudara harus ada tahapannya. Ya Tuhan tuh mengajar kita. Ya. Janganlah kamu tuh pikir yang jauh-jauh dulu. Jangan. Yang dekat saja dulu. Sama kita di dalam KKR regional juga begitu. Kota kita sendiri injili. Jangan mimpi mau ke dunia. Kota kita sendiri bagaimana? Di sini. Saudara sama. Tuhan mengembalikan kita pikiran kita. Andreas. Bicara Yesus kepada Petrus. Saudaranya. Jadi di sini kita belajar saudara. Kalau Injil itu pertama dibagikan secara verbal itu kepada anggota keluarga. Lalu mereka diajak ketemu Yesus. Dibawa ke gereja maksudnya saudara kalau sekarang. Tapi bagaimana kalau tidak punya saudara? Gitu kan? Ini kitab suci ini komplit saudara. Ada contohnya. Itu Filipus. Saudara Filipus itu mungkin nggak ada kakaknya, nggak ada adanya saudara. Ia bukan menginjili anggota keluarga. Karena mungkin tidak punya saudara. Tapi kepada temannya. Saudara Nathanael. Jadi komplit kitab suci itu kasih tahu kita. Kepada orang yang Tuhan percayakan. Kabarkan Injil. Gitu saudara. Jangan mimpi dah kayak Billy Graham segala saudara-saudara. Nanti. Gitu. Tapi kerjakan dulu yang mendasar. Tetap saudara kepada orang yang Tuhan percayakan kepada dia. Maka orang itu menjadi percaya. Prinsipnya saudara kesaksian itu sama. Verbal dan ajakan. Untuk bertemu Yesus. Mari dan lihatlah. Itu simple. As simple as that. Come and see. Bukan kita yang hebat memang saudara. Itu kalimat itu mengandung keseluruhan ya saudara. Kalimat itu kalau mau diuraikan. Bukan kita tapi Kristus gitu. Ya come and see. See who? See him. Jadi penginjilan itu saudara ada tugas kita semua. Memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Ya saudara, tidak mungkin itu dikerjakan oleh hamba Tuhan. Saudara yang paling dekat dengan anggota keluarga, ajak mereka. Saudara yang paling dekat dengan teman-teman saudara, bawa mereka, saudara kasih tahu.
bawa mereka ke gereja mendengar firman Tuhan. Saudara bayangkan waktu itu ya, itu hanya 2 orang saudara gereja Tuhan. Itu 2 orang itu. Yohanes Pembaptis ya sampai 3 lah saudara. Yohanes Pembaptis, Andreas, Filipus itu. Tetapi fakta ini saudara mengajarkan kita bahwa dari 3 anggota kecil dari gereja pertama itu saudara. Dan satu-satu dibawa kepada Yesus. Caranya itu bagaimana saudara? Kesaksian sederhana dari seorang anggota keluarga. Itu simple. Nah saudara, tentunya saya mau bicara halangannya. Karena seringkali yang terjadi itu apa saudara? Kita malu. Ya kan begitu saudara. Kita takut. Aduh Pak, saya orangnya introvert, gak bisa bicara. Saudara tahu gak karakter Andreas kayak apa? Nah, saya uraikan sedikit saudara. Itu yang nginjili kakaknya tuh. Mari kita melihat karakter Andreas saudara. Itu orang yang dipakai Tuhan menjadi rasul yang memberitakan Kristus. Andreas itu adalah salah satu murid yang paling awal dari Yesus, saudara. Ya, dia termasuk di dalam kelompok inner circle daripada 4 orang murid yang paling dekat dengan Yesus, saudara. Siapa aja? Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Wah, saudara, dia masuk di situ loh. Inti, ya, ring pertama, ya, ring 1, saudara-saudara di situ yang paling dekat. Tetapi, saudara, Andreas itu yang paling tidak menonjol di antara keempat itu. Jarang sekali namanya itu disebut di kitab suci. Andreas itu jadi kalau kita saudara-saudara sering bicara dengan istilah, dia itu kerjanya itu di belakang layar gitu. Ya, Andreas itu, saudara. Kan jarang dicatat. Kalau itu udah dicatat seperti Petrus, Paulus namanya di mana-mana tuh, saudara. Andreas enggak. Lain dengan saudaranya Petrus, saudara. Andreas tuh jarang maju ke depan, gitu. Ya, dia seorang yang dipakai Tuhan itu tersembunyi. Gitu. Memang dia termasuk dalam kelompok inti, saudara. Tapi orangnya itu tenang. Ya, tidak menonjol gitu. Jadi dia hidup tuh di bawah bayang-bayang dari saudaranya yang lebih dikenal, saudara. Dan lebih terkenal, namanya Petrus. Tapi justru dia punya karakter, saudara, Andreas ini. Dia tidak menonjol di mata dunia. Ya, tapi dia punya karakter itu yang paling menonjol itu apa, saudara? Dia suka bawa orang kepada Yesus. Itu sifatnya. Itu anak kecil waktu 5.000 orang kasih makan itu. Saudara, yang bawa anak kecil sama Yesus itu siapa? Itu Andreas. Jadi dia tuh suka bawa orang kepada Yesus gitu loh. Kita tidak pernah dengar dia berkata apapun saudara. Kecuali berhubungan bawa orang kepada Yesus. Termasuk bawa Petrus saudaranya itu. Itu orang pertama yang dia bawa. Saudara di dalam satu keluarga ya. Andreas juga pasti tahu kan. Bagaimana sifat kakaknya ini Petrus. Kan Petrus itu dominan sekali. Dia sebagai rasul banyak bicaranya saudara. Ya, waduh dia pemimpin daripada rasul. Saudara, biasanya kan di satu keluarga itu ya. Seorang saudara itu membayangi saudara yang lain. Ya, bisa terjadi muncul persaingan kuat antar saudara. Ya kan, saudara-saudara begitu. Tapi Andreas punya sifat tuh tidak iri. Dia sifatnya tuh begitu saudara. Luar biasa, kita harus tiru itu saudara. Dia sifatnya tuh ya nggak apa-apa gitu. Biar Petrus itu kan punya sifatnya dominasi gitu. Nanti kalau dia sudah kenal Yesus, wah dia bakal lebih dari saya. Saudara-saudara, iya tuh. Dia pasti tahu kecenderungan Petrus itu untuk mendominasi saudara. Dia tahu ada resiko. Kalau nantinya saudaranya ini dibawa, saudara malah dia yang mendominasi saudara. Saudaranya ini yang akan mengambil alih kepemimpinan dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap membawa saudaranya kepada Yesus. Jadi ada aspek ini nih saudara di dalam kesaksian nih ya. Jadi ada aspek ini. Hati kita itu yang dilihat Tuhan itu saudara. Tidak takut disaingin dia itu orangnya saudara. Tidak iri ya melihat orang itu lebih baik dari dia, lebih mendominasi, nggak apa-apa gitu. Asal bisa dibawa kepada Yesus. Dia tidak punya keinginan itu dihormati saudara. Sikapnya tenang, tapi kerja keras dengan setia. Tidak mau tarik perhatian orang saudara. Jadi Andreas itu orang yang pendiam. Dan tidak banyak bicara, saudara. Jadi di dalam kitab suci tidak pernah disebutkan Andreas khotbah di depan banyak orang. Nggak ada itu. Tidak ada, saudara. Dicatat Andreas khotbah masa. Dia lain dengan Petrus, saudara. Khotbah di dalam satu kebaktian di hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat. Waduh.
saudara. Tapi harus diingat siapa yang bawa dia, saudara. Siapa yang bawa penginjil besar ini 3.000 orang bertobat? Yaitu Andreas yang pendiam itu. Jadi pekerjaan dia itu sangat private, saudara. Dia bawa pertobatan kepada seseorang yang akan dipakai Tuhan besar-besaran di hari Pentakosta itu. Itu Andreas yang pendiam, yang sederhana, yang tenang orangnya. Jadi saudara, penginjilan, pengaruh Injil yang secara individu itu bisa begitu berkuasa membawa orang lain kepada Tuhan. Itu sarana yang salah satu paling efektif, saudara, untuk membuat orang itu datang kepada Yesus. Satu demi satu, secara individual. Tuhan pasti tahu keterbatasan Andreas, saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak suruh dia bikin KKR besar. Tapi dia beri kesempatan menginjili saudaranya sendiri yang akan Tuhan pakai besar-besaran. Maukah saudara mengerjakan penginjilan seperti ini? Sudah dikasih tahu contohnya, saudara. Saudara menyadari kesaksian Andreas yang tulus dan sederhana itu tidak ada metode ini itu, saudara-saudara. Nggak ada itu. Metode ini itu. Makanya kalau saya ditanya metodenya apa, saudara? Saya bingung metodenya apa. Hatimu yang mencintai dia ada atau enggak? Gitu aja, saudara. Kalau dia mati semenit lagi, saudara mau ngomong apa sama orang ini? Gitu. Mau nggak jiwanya masuk ke neraka itu? Gak mau, jangan. Kamu percaya sama dia. Gitu, saudara-saudara. Saudara, tidak ada metode apapun. Andreas cuma bilang apa? Aku sudah ketemu Yesus. Ayo kita pergi. Kamu ketemu sendiri sama dia. That's it. Kesaksian yang private dan sederhana itu memunculkan seorang Petrus. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu orang-orang yang ditaruh Tuhan di pinggir kita mungkin satu hari menjadi orang yang besar-besaran dipakai Tuhan. Kita terus berharap, saudara, berdoa, tapi setia mengerjakan. Termasuk anak-anak kita. Saudara-saudara, saudara harus menginjili anak-anakmu. Saudara-saudara. Dan kedua, merelakan mereka. Jikalau mereka dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Saudara harus rela. Saudara, itu bukan karena mereka tidak sukses di dalam dunia. Masa saudara rela semua yang menjadi hamba Tuhan untuk orang yang sisa-sisa yang tidak diterima oleh dunia? Cilakalah saudara-saudara jikalau begitu. Hari depan Kristen. Justru orang yang bibit unggul itu diberikan kepada Tuhan. Supaya gereja punya masa depan. Saudara-saudara. Petrus tidak mendengar firman di KKR. Petrus tidak melihat mujizat terjadi. Saudara-saudara. Tetapi dia mendengar kesaksian yang sederhana dan private dari Andreas. Saudaranya yang pendiam itu. Kami telah menemukan Kristus. Mari dan lihatlah. Saudara, Tuhan sering bekerja dengan cara seperti itu. Saya cerita, saudara, tentang seorang yang tidak terkenal. Namanya Edward Kimball. Orang ini, saudara. Tetapi nama itu kemudian dicatat di dalam sejarah gereja. Bahwa dia adalah seorang guru sekolah minggu yang membawa D.L. Moody kepada Kristus. Saudara tahu D.L. Moody ya? Itu salah satu penginjil terbesar di dalam sejarah gereja. Saudara-saudara, satu hari dia pergi ke toko sepatu, saudara, di mana Moody bekerja dan bicara secara pribadi di gudang tempat simpanan sepatu itu. Dan dia mengenalkan dia kepada Kristus. Saudara, Edward Kimball itu seorang yang pemalu. Tidak banyak bicara. Ya seorang yang takut-takut, suaranya juga kecil kalau bicara. Dia mengenang kejadian beberapa tahun kemudian, saudara. Moody itu ikut kelas sekolah minggu yang dia ajar, saudara. Ya, D.L. Moody waktu itu. Jadi Moody itu tidak berpendidikan tinggi, saudara. D.L. Moody itu ya. Dan dia juga tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Jadi dia setiap minggu itu datang ke situ awal-awal itu ya. Nah ini si Kimball ini ngelihat, aduh, dia tidak ngerti apapun tentang Yesus gitu ya. Dia hatinya itu digerakkan Tuhan, saudara. Saya memutuskan untuk bicara kepada D.L. Moody tentang Kristus. Jadi hati itu, saudara, ada. Saya memutuskan itu. Sama seperti Andreas dan Yohanes itu. Saya ingin ikut dia.
Ya Yesus menoleh. Ini seperti itu saudara. Saya mau, saya putuskan, saya mau bicara kepada Moody tentang Kristus. Meskipun saya orangnya tidak pintar ngomong, saudara. Saya orangnya minder, tetapi saya mau. Saya mau bicara tentang Kristus dan jiwa dia. Saya mau datang ke toko sepatu, tempat Moody kerja. Setelah dekat toko itu, saudara, lututnya gemeter. Itu kesaksian Kimball, saudara. Dia nggak berani. Saudara putuskan itu di rumah, saudara. Jalan, saudara, ke toko itu. Dia gemeter di tengah jalan, saudara. Mulai takutlah, saudara. Nanti gimana kalau saya dipermalukan? Nanti gimana kalau orang itu menghina, malah menghina si Moody itu? Ya bicara Yesus seperti itu. Saya mencoba jadikan dia pemuda yang baik-baik segala macam. Mulai pikiran-pikiran distraksi itu datang. Tapi Tuhan kuatkan dia, saudara. Dia terus jalan. Dia tidak yakin, saudara, dia bisa bicara Injil kepada anak muda itu. Tapi setelah sampai di depan pintu toko sepatu itu, saudara. Saya memutuskan untuk segera masuk. Cepat bicara sama dia. Sudah keluar lagi, gitu. Itu, saudara. Dia masuk. Ya si Kimball ini melihat Moody itu sedang kerja susun sepatu di gudang. Saking gugupnya, saudara, dia sampai tidak tahu dia tuh ngomong apa sama si Moody itu. Yang dia ingat cuma dua. Dia bicara Kristus dan cinta kasih Kristus kepada Moody itu. Dan Moody menyerahkan hidupnya kepada Kristus di situ. As simple as that. Kristus dan cinta kasihnya. Dari situlah mulai Tuhan memimpin D.L. Moody menjadi penginjil yang besar. Yang mempertobatkan ratusan ribu orang datang kepada Kristus. Dia bahkan mendirikan sekolah, saudara, yang namanya Moody Bible Institute. Yang melatih orang-orang untuk menjadi misionaris. Ke berbagai penjuru dunia. Dimulai dari Kimball. Yang gemeteran itu, saudara. Orang yang mau bawa Injil secara pribadi. Sederhana kepada dia. Edward Kimball bukan hamba Tuhan. Tapi dia boleh menurunkan D.L. Moody ke dalam sejarah. Salah satu penginjil yang terbesar. Dia sama seperti Andreas, saudara, bekerja di belakang layar. Satu persatu dibawa secara pribadi kepada Tuhan. Dan menghasilkan orang-orang besar seperti Petrus, D.L. Moody. Dan D.L. Moody mempengaruhi lagi orang-orang lain, saudara. Besar-besaran. Dengan cara seperti inilah Andreas melayani, Kimball melayani. Satu persatu. Apakah saudara mau berbagian? Terlalu banyak orang merasa tidak bisa, saudara. Tidak punya karunia. Tapi ada sebagian kecil yang berkata seperti Andreas dan Kimball. Saya mau Tuhan, saya mau. Dan sejarah membuktikan penginjilan pribadi itu pengaruhnya, saudara, begitu besar bagi orang yang butuh Injil. Jika kita sebagai orang percaya, saudara, mengerjakan kesaksian kita pribadi demi pribadi. Kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di pinggir saudara, bayangkan, saudara, berapa banyak orang bisa dibawa kepada Yesus. Pekerjaan penginjilan tidak mungkin diserahkan kepada para hamba Tuhan saja. Tidak mungkin, saudara. Mereka yang memperlengkapi saudara di gereja. Tetapi kemudian Injil itu dibawa keluar. Kepada keluargamu, temanmu, kepada rekan di tempat kerjamu. Marilah kita bertekad, saudara, di tahun 2023 ini. Bersama-sama menjalankan perintah Tuhan. Menjadi seorang saksi Injil. Bicara kasih Kristus kepada orang lain. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.